Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bioremediasi lingkungan. Perkenalkan, saya Nimade Ari Rusadi dengan NPM 1753 akhiran 01. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian bioremediasi. Pengertian dari bioremediasi. Bioremediasi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti organisme hidup dan remediasi yang berarti menyehatkan kembali. Sehingga dapat diartikan bahwa bioremediasi yaitu suatu cara penggunaan organisme dalam upaya penyehatan kembali lingkungan yang sudah rusak atau tercemar. Bioremediasi adalah salah satu teknologi alternatif untuk mengatasi masalah lingkungan dengan memanfaatkan bantuan mikroorganisme. Secara umum, pembagian jenis mikroorganisme yang dimaksud adalah seperti dari golongan kamir, fungi, yes, alga, dan bakteri. Mikroorganisme ini akan mendegradasi zat pencemar atau polutan menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Yang termasuk dalam polutan antara lain logam-logam berat, petroleum hidrokarbon, dan senyawa-senyawa organik terhalogenasi seperti pestisida, herbisida, dan lainnya. Bioremediasi mempunyai potensi menjadi salah satu teknologi lingkungan yang bersih, alami, dan paling murah untuk mengantisipasi masalah-masalah lingkungan. Proses utama bioremediasi adalah biodegradasi, biotransformasi, dan biokatalis. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Enzim ini mempercepat proses dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Pada proses ini terjadi biotransformasi atau detoksifikasi senyawa toksik menjadi senyawa yang kurang toksik atau tidak toksik. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi, di mana polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Saya Alma Alia Jacinda, ujung NPM 07. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip bioremediasi lingkungan. Nah, jadi mikroorganisme yang umumnya digunakan sebagai agen dari bioremediasi itu adalah bakteri, jamur, ataupun tanaman. Nah, bioremediasi itu efektif jika mikroorganisme harus kontak secara enzimatis pada polutan dan merubahnya menjadi bahan yang tidak berbahaya. Nah, lalu efektivitas bioremediasi itu tercapai jika kondisi lingkungan itu mendukung pertumbuhan dan juga aktivitas dari si mikroba. Nah, bioremediasi itu memiliki keterbatasan antara lain tidak bisa mendegradasi senyawa organik terklorinasi dan juga hidrokarbon aromatik dalam jumlah yang tinggi. Selain itu, bioremediasi dapat menurunkan kontaminan secara efektif walaupun prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau bisa disimpulkan, bioremediasi itu adalah salah satu teknologi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan dengan memanfaatkan bantuan dari mikroorganisme. Seperti itu. Baiklah, saya Pipit Krismasari, NPM 1713024013 akan menjelaskan mengenai faktor-faktor bioremediasi. Faktor yang mempengaruhi proses bioremediasi. Yang pertama, ada mikroba. Mikroba ini yang digunakan dapat berasal dari golongan fungi, bakteri, ataupun mikroalga, nutrisi, dan lingkungan. Nah, mikroba ini dia memiliki kemampuan untuk mendegradasi, mentransformasi, dan menyerap senyawa pencemar. Mikroba yang digunakan itu dapat berasal dari golongan fungi, bakteri, ataupun mikroalga, nutrisi, dan lingkungan. Yang kedua ada nutrisi. Jenis nutrisi yang dibutuhkan bagi mikroba itu diantaranya ada unsur karbon C, nitrogen, N, fosfor, P. Nah,
Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan yang berpengaruh antara lain itu ada oksigen, suhu, DO, dan pH. Dalam keberhasilan proses biodegradasi banyak ditentukan oleh aktivitas enzim. Dengan demikian, mikroorganisme yang berpotensi menghasilkan enzim pendegradasi hidrokarbon perlu dioptimalkan aktivitasnya dengan pengaturan kondisi dan penambahan suplemen yang sesuai. Dalam hal ini, perlu diperhatikan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi proses bioremediasi, yang meliputi kondisi tanah, temperatur, oksigen, lingkungan, pH, dan nutrien yang tersedia. Nah, berikut ini ada faktor-faktor bioremediasi. Yang pertama itu ada lingkungan. Proses biodegradasi ini sendiri memerlukan tipe tanah yang dapat mendukung kelancaran aliran nutrien. Nah, karakteristik tanah yang cocok untuk bioremediasi ini yang mengandung butiran pasir ataupun berkerikil kasar, sehingga dispersi oksigen dan nutriennya dapat berlangsung dengan baik. Kemudian ada nutrien. Mikroorganisme memerlukan nutrisi sebagai sumber karbon, energi, dan keseimbangan metabolisme sel. Dalam penanganan limbah minyak bumi, biasanya dilakukan penambahan nutrisi antara lain sumber nitrogen dan fosfor, sehingga proses degradasi oleh mikroorganisme berlangsung lebih cepat dan pertumbuhannya meningkat. Selanjutnya ada temperatur. Temperatur yang optimal untuk degradasi hidrokarbon adalah 30-40 derajat Celcius. Pada temperatur yang rendah, viskositas minyak akan meningkat mengakibatkan volatilitas alkana rantai pendek yang bersifat toksik menurun dan kelarutannya di air akan meningkat sehingga proses biodegradasi akan terhambat. Suhu ini sendiri sangat berpengaruh terhadap lokasi tempat dilaksanakannya bioremediasi. Saya Nadia Fikriati Mumtazah, ujung NPM 15, akan melanjutkan presentasi dari Pipit Krismasari, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi. Itu ada oksigen. Tersedianya oksigen merupakan syarat keberhasilan degradasi hidrokarbon minyak. Ketersediaan oksigen di tanah tergantung pada 3 hal, yaitu yang pertama ada kecepatan konsumsi oleh mikroorganisme tanah, kemudian yang kedua ada tipe tanah, yang ketiga ada kehadiran substrat lain yang juga bereaksi dengan oksigen. Nah, terbatasnya oksigen merupakan salah satu faktor pembatas dalam biodegradasi hidrokarbon minyak. Selanjutnya ada tanah. Ini merupakan faktor yang cukup penting juga dalam yang mempengaruhi biodegradasi itu. Jadi proses biodegradasi memerlukan tipe tanah yang dapat mendukung kelancaran aliran nutrien, enzim-enzim mikrobial, dan juga air. Terhentinya aliran tersebut akan mengakibatkan terbentuknya kondisi anaerob sehingga proses biodegradasi aerobik menjadi tidak efektif. Karakteristik tanah yang cocok untuk bioremediasi in situ adalah mengandung butiran pasir ataupun kerikil kasar sehingga dispersi oksigen dan nutrien dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya yaitu pH. Nah, penyesuaian pH dapat merubah kelarutan, kemudian bioavailabilitas dan bentuk senyawa kimia polutan, juga makro dan mikronutrien. Nah, ketersediaan kalsium, mangan, natrium, kalium, dan amonia juga lainnya. Sedangkan pengaruh pH itu dapat menurunkan ketersediaan NO3- dan Cl-. Nah, cendawan yang lebih dikenal tanah terhadap asam akan lebih berperan dibandingkan bakteri asam. Selanjutnya ada kadar H2O atau air dan karakter geologis. Jadi kadar air dan bentuk poros tanah berpengaruh pada bioremediasi. Nilai aktivitas air dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Ini berkisar 0,9 sampai 1,0. Umumnya kadar air 50 sampai 60%. Bioremediasi lebih berhasil pada tanah yang poros. Nah, yang terakhir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi yaitu interaksi dan polusi. Nah, fenomena lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam mengoptimalkan aktivitas mikroorganisme untuk bioremediasi adalah interaksi antar beberapa galur mikroorganisme di lingkungannya. Salah satu bentuknya adalah
kometabolisme. Kometabolisme merupakan proses transformasi senyawa secara tidak langsung sehingga tidak adanya energi yang dihasilkan. Seperti itu. Nama saya Julinda Eka Wulandari, ujung NPM 19. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bioremediasi. Berdasarkan mikroorganisme yang digunakan menjadi 3, yaitu biostimulasi, bioaugmentasi, bioremediasi intrinsik. Sedangkan berdasarkan lokasinya dibedakan menjadi 2, yaitu in situ dan ex situ. Yang pertama, biostimulasi. Biostimulasi ini merupakan proses menambah zat gizi atau sumber energi yang diperlukan oleh mikroorganisme tertentu, atau juga dengan cara menstimulasi mikroorganisme dengan membuat suatu lingkungan yang sesuai bagi mikroorganisme tersebut. Sedangkan untuk bioaugmentasi, cara ini merupakan cara yang paling sering biasanya digunakan dalam proses remediasi untuk menghilangkan suatu kontaminan. Akan tetapi, dengan menggunakan cara ini biasanya sangat sulit untuk mengontrol organisme tersendiri yang digunakan atau tempat yang tercemar agar dapat organisme terjadi secara optimal. Lalu yang selanjutnya yaitu bioremediasi intrinsik. Nah, merupakan proses bioremediasi yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari manusia itu sendiri dan langsung dibantu itu sendiri. In situ ini sendiri ada proses pembersihan bahan pencemar tanpa melalui pemindahan bahan ke lokasi lain. Tahapan in situ ini terdiri atas pembersihan lokasi, penambahan mikrobia, pendegradasi melalui proses injeksi atau penyuntikan, serta proses bioremediasi oleh mikrobia. Bioremediasi in situ ini memiliki keuntungan yang lebih mudah dan murah, terutama daerah yang belum terjangkau oleh alat-alat berat untuk menggali lokasi yang tercemar. Lalu yang kedua yaitu bioremediasi. Bioremediasi ini adalah bioremediasi yang dilakukan di luar tempat asli mikroba atau terjadi pengisolasian mikroba, yang dilakukan dengan cara mengambil limbah di suatu lokasi, kemudian dilakukan treatment di tempat lain lokasi, kemudian diberikan perlakuan khusus dengan memakai mikroba tertentu. Contohnya yaitu bioremediasi pada air laut yang terkontaminasi minyak bumi dengan menggunakan bantuan dari bakteri Pseudomonas aeruginosa, kemudian dan KH2PO4. Bioremediasi ex situ ini merupakan metode di mana mikroorganisme akan diaplikasikan pada tanah atau air yang terkontaminasi yang telah dipindahkan dari tempat asalnya. Teknik ex situ ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama land farming. Land farming itu digali dan dipindahkan pada lahan khusus yang secara periodik diamati sampai polutan. Perkenalkan, nama saya Vivi Kurniasari dengan NPM 1713024025 akan menjelaskan tentang mikroba untuk proses bioremediasi. Mikroba untuk proses bioremediasi. Jadi berdasarkan kemampuan untuk mendegradasi atau meremediasi, mikroorganisme dikelompokkan menjadi 4, yaitu aerobik, anaerobik, jamur ligninolitik, dan metilotrof. Yang pertama yaitu ada mikroba aerobik. Mikroba aerobik ini merupakan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Misalnya Pseudomonas alkaligen, Spingomonas, Rhodococcus, dan Mycobacterium. Mikroba ini dapat mendegradasi pestisida, hidrokarbon, alkana, dan senyawa poliaromatik. Yang pertama yaitu Pseudomonas. Klasifikasinya kingdom termasuk bakteria, filum Protobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Pseudomonadales, famili Pseudomonaceae, genus Pseudomonas, dan spesies Pseudomonas sp. Pseudomonas ini adalah bakteri gram negatif aerob obligat, berkapsul, mempunyai flagella polar sehingga bakteri ini bersifat motil.
berukuran sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer. Bakteri ini tidak menghasilkan spora dan tidak dapat memfermentasikan karbohidrat. Bakteri ini secara luas dapat ditemukan di alam, contohnya di tanah, air, tanaman, dan hewan. Yang kedua yaitu alkalihen. Kingdomnya bakteria, filum Protobacteria, kelas Beta Protobacteria, ordo Burkholderia-ales, famili Alkaligenaceae, genus Alkaligenales, dan spesies Alkaligenales sp. Alkaligenales adalah bakteri gram positif, berbentuk basil, tidak membentuk spora, tumbuh pada suhu optimal 30 derajat Celcius, aerobik obligat atau memerlukan oksigen untuk hidup, fakultatif kemolitotrof, dan dapat menghasilkan energi dengan mengoksidasi hidrogen menjadi air. Sering ditemukan di tanah atau lapisan sedimen yang mengandung logam berat dan berkonsentrasi tinggi. Yang ketiga yaitu Spingomonas sp. Kingdom Bacteria, filum Protobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, ordo Spingomonadales, famili Spingomonadaceae, genus Spingomonas, dan spesies Spingomonas sp. Spingomonas ini adalah bakteri gram negatif, tidak memiliki spora, bersifat non-motil, dan berbentuk batang. Spingomonas biasa ditemukan dalam sedimen daratan atau di bawah permukaan tanah. Yang keempat yaitu Rhodococcus sp. Kingdom Bacteria, filum Actinobacteria, kelas Actinobacteria, ordo Actinomycetales, famili Actinomycetaceae, genus Rhodococcus, dan spesies Rhodococcus sp. Rhodococcus adalah bakteri gram positif, aerob, berbentuk bulat atau kokus, dan non-motil. Sementara beberapa spesies bersifat patogen, sebagian besar ada yang jinak dan telah ditemukan tumbuh subur di berbagai lingkungan, termasuk tanah dan air. Yang kelima yaitu Mycobacterium sp. Kingdom Bacteria, filum Actinobacteria, kelas Actinobacteria, ordo Actinomycetales, dan famili Mycobacteriaceae, genus Mycobacteria, spesies Mycobacteria sp. Mycobacteria ini berbentuk batang lurus atau agak bengkok dan tidak tahan terhadap sinar matahari. Yang selanjutnya yaitu mikroba anaerobik. Mikroba yang anaerobik yaitu mikroorganisme yang tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Biasanya digunakan untuk mendegradasi polychlorinated bipenil atau PCBs. Contohnya yaitu Desulfuromonas acetoxidans. Kingdom Bacteria, filum Proteobacteria, kelas Delta Proteobacteria, ordo Desulfuromonadales, famili Desulfuromonidaceae, genus Desulfuromonas, dan spesies Desulfuromonas acetoxidans. Desulfuromonas acetoxidans ini merupakan bakteri berbentuk batang. Flagella berada di daerah lateral dan termasuk bakteri gram negatif. Tidak dapat memfermentasi zat organik. Bakteri ini memperoleh energi untuk pertumbuhan dengan respirasi sulfur anaerob. Selanjutnya yaitu jamur lignolitik. Jamur ini umumnya digunakan untuk meremediasi polutan yang bersifat toksik dan resisten, misalnya Phanerochaete chrysosporium. Kingdom Fungi, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, ordo Polyporal, famili Phanerochaetae, Phanerochaetaceae, genus Phanerochaete, spesies Phanerochaete chrysosporium. Phanerochaete chrysosporium ini memiliki tubuh buah membran seperti kerak. Sistem hifa bersifat monomitik dengan hifa generatif septa sederhana. Klem tunggal atau multiple mungkin ada di subkulum. Basidia atau sel yang mengandung spora berbentuk seperti tongkat dan halus. Spora genus berdinding tipis, terdiri dari hialin dan memiliki bentuk silindris hingga elips. Spesies ini menyebabkan busuk putih pada tumbuhan seperti kayu atau tumbuhan kayu keras, termasuk jamur yang mampu mendegradasi lignin polimer kayu menjadi karbon dioksida.
Selanjutnya yaitu metilotrof. Metilotrof itu merupakan bakteri anaerobik yang menggunakan metan sebagai sumber karbon dengan menggunakan enzim metan monoksigenase. Contoh spesiesnya ada dua, yaitu Methylobacterium excoriens dan Methylococcus capsulatus. Yang pertama ada Methylobacterium excoriens, kingdom Bacteria, divisi Proteobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, ordo Rhizobiales, famili Methylobacteriaceae, genus Methylobacterium, dan spesies Methylobacterium excoriens. Methylobacterium excoriens ini termasuk bakteri gram positif, berbentuk batang dan non-motil, berpigmen merah muda, dan dapat ditemukan di sebagian besar tanah, pada daun, dan di bagian lain dari tanaman. Selanjutnya yaitu ada Methylococcus capsulatus, kingdom Bacteria, divisi Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Methylococcales, famili Methylococcaceae, genus Methylococcus, dan spesies Methylococcus capsulatus. Methylococcus capsulatus ini termasuk bakteri gram negatif, non-motil, termotoleran, sel-sel mereka dienkapsulasi. Nama saya Dinda Febriza dengan NPM 29 akan menjelaskan tentang metabolisme mikroorganisme dalam bioremediasi. Berdasarkan model metabolisme mikroorganisme dalam mendegradasi, itu ada yang pertama aerob dan yang kedua ada anaerob. Anaerobik itu transformasinya terjadi ketika terdapat molekul oksigen sebagai aseptor elektron. Kemudian yang kedua ada anaerob. Itu reaksinya terjadi apabila tidak ada molekul oksigen. Nah, anaerob ini terbagi menjadi yang pertama ada respirasi anaerobik. Respirasi anaerobik itu meliputi nitrat, sulfat, dan tiosulfat sebagai aseptor elektron. Nanti nitrat terdenitrifikasi oleh organisme produksi nitrat, sedangkan sulfat oleh organisme produksi sulfat. Yang kedua ada fermentasi. Fermentasi itu komponen organik berperan sebagai donor dan aseptor elektron. Selanjutnya yang ketiga ada fermentasi metan. Ini merupakan pemecahan komponen organik secara biokimia menjadi CH4 dan CO2. Nama saya Rosa Lita Arif dengan unjungan PM31 akan menjelaskan mengenai teknologi bioremediasi lingkungan. Teknologi bioremediasi lingkungan. Teknik pengolahan limbah jenis B3 dengan bioremediasi umumnya menggunakan mikroorganisme yaitu khamir, fungi, dan bakteri sebagai agen bioremediator. Pendekatan umum yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan biotransformasi atau biodegradasi adalah dengan cara pertama adalah seeding atau mengoptimalkan populasi dan aktivitas mikroba indigenous atau bioremediasi intrinsik dan atau penambahan mikroorganisme exogenous atau bioaugmentasi. Kemudian ada feeding atau dengan memodifikasi lingkungan dengan penambahan nutrisi atau biostimulasi dan aerasi atau bioventing. Kemudian teknologi bioremediasi air yang pertama adalah wastewater treatment atau pengolahan limbah cair. Jadi air dari rumah tangga yang masuk ke dalam saluran air dipompa menuju fasilitas pengolahan, di mana feses dan produk kertas dibuang ke tanah dan disaring menjadi partikel yang lebih kecil sehingga dihasilkan material berlumpur yang disebut dengan sludge. Nah, sludge ini dialirkan ke dalam tangki pengolahan anaerob yang mengandung bakteri anaerob yang akan mendegradasi sludge. Nah, bakteri ini menghasilkan gas karbon dioksida dan metana. Kemudian, cacing-cacing kecil yang sering muncul pada sludge juga membantu menghancurkan sludge menjadi partikel-partikel kecil. Sludge ini kemudian dikeringkan dan dapat digunakan sebagai lahan pertanian atau pupuk. Kemudian, ilmuwan telah menemukan bakteri yang disebut Candidatus brocadia anamoxidans yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi amonium pada suasana anaerob sebagai sebagian besar produk yang terdapat dalam urin. Kemudian yang kedua adalah groundwater cleanup. Nah, kasus yang biasanya terjadi adalah tumpahan gasolin atau minyak, di mana tumpahan tersebut mencemari air dalam tanah. Nah, hal itu ditangani dengan mengkombinasikan antara bioremediasi ex situ atau bagian atas permukaan tanah dan bioremediasi in situ atau di dalam tanah. Nah,
bioremediasi ex situ-nya itu adalah minyak dan gas dipompa keluar ke permukaan tanah menggunakan bioreaktor A. Dalam bioreaktor terdapat bakteri yang tumbuh pada biofilm A. Nah, bakteri ini mendegradasi polutan A, pupuk atau nutrien dan oksigen ditambahkan pada bioreaktor. Kemudian, kalau yang bioremediasi in situ-nya yaitu air bersih hasil dari bioreaktor yang terdiri atas pupuk, bakteri, dan oksigen dikembalikan lagi di dalam tanah sebagai air tanah. Kemudian yang ketiga adalah turning waste into energy. Nah, peluang teknologi bioremediasi ke depan itu adalah pengembangan green business. Jadi, berbasis teknologi bioremediasi dengan sistem one-stop solution atau closed system dengan pendekatan multi-process remediation technologies. Artinya, pemulihan remediasi kondisi lingkungan yang terdegradasi. Kemudian, usaha mencapai total green program ini dilanjutkan dengan rehabilitasi lahan dengan melakukan kegiatan fitoremediasi atau penghijauan. Nah, biasanya green program ini juga merupakan salah satu bentuk aktivitas community development dari perusahaan-perusahaan untuk wilayah pesisir dan pantai. Biasanya berupa penanaman kembali bibit mangrove dan vegetasi pantai lainnya atau program lain seperti artificial reef, fish shelter, ataupun reef transplantation. Perkenalkan, nama saya Putu Hanidio dengan NPM 17130240021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari bioremediasi. Nah, kelebihan bioremediasi. Jadi, proses bioremediasi tersebut memiliki kelebihan di antaranya yang pertama, sangat aman digunakan karena menggunakan mikroba yang secara alami sudah ada. Jadi, mikroba yang digunakan dalam proses bioremediasi tersebut merupakan mikroba yang secara alami sudah ada, bukan merupakan mikroba yang diciptakan secara rekayasa genetika atau yang sudah mengalami dikembangkan secara teknologi oleh manusia. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan atau menambahkan bahan kimia yang berbahaya. Jadi, bahan-bahan yang digunakan dalam proses bioremediasi tersebut merupakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak melakukan proses pengangkatan. Kemudian yang keempat, teknik pengolahannya mudah diterapkan dan murah. Yang kelima, dapat dilaksanakan di lokasi atau di luar. Dan yang terakhir, menghapus resiko jangka panjang. Selanjutnya adalah kekurangan dari bioremediasi. Ada 4 kekurangan bioremediasi. Di antaranya, tidak semua bahan kimia dapat diolah secara bioremediasi. Jadi, bahan-bahan yang tidak berbahaya tersebut tidak semuanya bisa digunakan dalam proses bioremediasi. Kemudian yang kedua, membutuhkan pemantauan yang intensif. Jadi, proses atau pelaksanaan dari bioremediasi tersebut tidak boleh asal dilakukan, melainkan harus melalui pemantauan yang intensif. Kemudian yang ketiga, berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal. Jadi, melalui proses bioremediasi tersebut dapat berpotensi untuk menghasilkan produk-produk yang sebelumnya tidak ada, kemudian tercipta. Jadi, berpotensi untuk menghasilkan produk yang tidak dikenal. Kemudian yang terakhir, membutuhkan lokasi tertentu. Jadi bioremediasi tersebut tidak boleh asal dilakukan di tempat-tempat yang misalnya tempat-tempat yang terbuka atau di mana, harus disiapkan tempatnya untuk proses bioremediasi tersebut. Saya Laili Fatimatu Zahra, NPM 5303 akan menjelaskan penerapan bioremediasi lingkungan, yaitu mengenai degradasi plastik. Plastik merupakan material yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sering digunakan dalam sekali pakai seperti kemasan sisa dari konsumsi plastik tersebut berupa limbah. Plastik tergolong senyawa polimer, strukturnya terdiri atas rantai atom karbon C yang panjang. Masing-masing atom C ini akan mengikat atom hidrogen. Nah, konsumsi plastik akan terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat akan plastik tersebut dan pertumbuhan industri plastik yang akan mengakibatkan menumpuknya limbah plastik di tempat pembuangan akhir. Adanya sampah plastik di Indonesia menyebabkan adanya masalah lingkungan yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, immune suppression, gangguan hormon, dan infertility. Nah, untuk menangani adanya masalah lingkungan ini yaitu dengan biodegradasi. Sulchan dan Nur tahun 2007 berdasarkan sifat fisiknya, plastik dibedakan menjadi 2, yaitu plastik termoset dan jenis termoplastik.
Untuk yang pertama, plastik termoset. Jenis plastik ini mengalami perubahan yang bersifat irreversibel. Pada suhu tinggi, jenis plastik termoset akan berubah menjadi arang. Hal ini disebabkan karena struktur kimianya bersifat 3 dimensi dan cukup kompleks. Pemakaian termoset dalam industri pangan terutama untuk membuat tutup botol. Yang kedua yaitu jenis termoplastik. Sebagian besar polimer yang dipakai untuk mengemas atau kontak dengan bahan makanan adalah jenis termoplastik. Plastik ini dapat menjadi lunak jika dipanaskan dan mengeras lagi setelah dingin. Hal ini dapat terjadi berulang-ulang tanpa terjadi perubahan khusus. Kemudian terdapat beberapa usaha untuk mengurangi polusi akibat plastik tersebut. Yang pertama yaitu dengan photobiodegradable plastik. Photobiodegradable plastik ini polimer yang berubah strukturnya ketika diberi perlakuan dengan UV membentuk material yang biodegradable. Kemudian yang kedua ada stretch link biodegradable plastik. Pati yang digabungkan pada struktur plastik sehingga dapat didegradasi oleh mikroba. Kemudian yang ketiga ada bakterial plastik. Sejumlah mikroba yang secara natural memproduksi polimer biodegradable yang sesuai untuk industri plastik. Misalnya bakteri Alkaligens eutropus memproduksi polyester polybeta hidrobutirat atau PHB sebagai simpanan sisa karbon. Unit monomer dari PHB adalah beta hidrobutirat. Faktor utama yang membatasi penggunaan PHB adalah sifatnya yang rapuh. Untuk dapat merombak plastik, bakteri harus dapat mengkontaminasi lapisan plastik dan menggunakan komponen pada plastik sebagai sumber nutrien. Kecepatan bakteri untuk mendegradasi sangat dipengaruhi oleh struktur dan jenis mikroorganisme yang digunakan. Kemudian yang keempat itu adalah genetically modified organism yang memproduksi plastik. GMO yang memproduksi plastik ini yaitu dengan memasukkan gen dari bakteri penghasil PHB ke tanaman sehingga diharapkan menghasilkan tanaman transgenik plastik penghasil plastik. Namun hal ini itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dampak tingginya PHB terhadap lingkungan dan masih terlalu dini dan berisiko untuk menumbuhkan PHB dalam skala besar. Perkenalkan, saya Ria Aprilia dengan ujung NPN 39 akan menjelaskan degradasi hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik adalah kelompok senyawa yang berantai lurus dengan rumus kimia CnH2+2 bercabang dengan rumus kimia CnH2+2 dengan N lebih dari 3 dan rantai melingkar atau siklik dengan CnH2 dengan N lebih dari 2. Hidrokarbon alifatik dibagi menjadi dua, yaitu senyawa alifatik jenuh dan senyawa alifatik tak jenuh. Senyawa alifatik jenuh adalah senyawa yang rantai karbonnya bersifat ikatan tunggal, sedangkan senyawa alifatik yang tak jenuh adalah senyawa alifatik yang rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2 atau 3. Senyawa hidrokarbon di daerah perairan dapat menyebabkan merosotnya kualitas air, rusaknya rantai makanan, dan terputusnya siklus biologi dari biota laut. Sumber hidrokarbon dapat berasal dari tumpahan minyak tanker yang melintasi perairan, kemudian akumulasi limbah rumah sakit atau industri kimia, serta eksplorasi minyak bumi yang menyebabkan senyawa tersebut terperangkap atau tersuspensi pada kolom air. Degradasi hidrokarbon alifatik dapat dilakukan oleh jamur ataupun bakteri. Jamur yang mampu mendegradasi hidrokarbon alifatik diantaranya adalah Fusarium sp, Pestalotiopsis sp, Penicillium sp, Aspergillus, dan Trichoderma. Beberapa bakteri yang dapat mendegradasi hidrokarbon alifatik diantaranya adalah bakteri Pseudomonas balearica, kemudian Pseudomonas B17 dan B18, Pseudomonas aeruginosa, Marinobacter sp, Desulfatibacillum alipaticoforans, Rhodococcus, dan Rhodococcus sp. Reaksi degradasi hidrokarbon alifatik dilakukan secara aerob oleh mikroba dengan oksidasi pada ujung metil pada bagian alkana, kemudian diubah menjadi alkohol, menjadi asam lemak, kemudian menjadi keton, diubah menjadi CO2 dan H2O. Nah, CO2 ini merupakan sumber karbon yang dapat digunakan oleh mikroba untuk menjadi sumber energi. Saya Salsadinda Dewi Safitra, NPM 53 ujung 05 akan mempresentasikan mengenai penerapan bioremediasi lingkungan, degradasi hidrokarbon aromatik, dan juga degradasi hidrokarbon alifatik terkolonisasi. Selanjutnya ada degradasi hidrokarbon aromatik. Jadi, senyawa hidrokarbon aromatik ini merupakan senyawa yang memiliki cincin benzen dengan 6 atom karbon dan juga 1 atom hidrogen pada setiap karbonnya. Nah, keadaan ini akan menyebabkan 1 elektron tersisa yang nantinya membentuk ikatan ganda. Bisa
dilihat di gambar di samping ini. Di sini ada 6 atom karbon yang masing-masing atom karbonnya ini berikatan dengan satu hidrogen. Nah, struktur ini disebut dengan struktur benzen atau yang lebih dikenal dengan senyawa aromatis. Nah, biasanya senyawa aromatis ini dapat berisi 1, 2, 3 atau lebih dari cincin benzen. Nah, senyawa ini tuh banyak terdapat di alam sebagai polutan hasil pembakaran bahan organik. Biasanya bentuknya itu partikel padat ataupun gas yang sifatnya itu toksik dan juga karsinogen. Nah, hidrokarbon aromatik ini banyak terdapat di lingkungan yang biasanya ditemukan di dalam tanah, sedimen, dan juga zat berminyak. Nah, si hidrokarbon aromatik ini dia merupakan salah satu kontaminan yang sangat penting. Artinya jumlah maupun dampaknya itu sangat buruk bagi manusia dan juga lingkungan. Nah, mikroorganisme mampu mendegradasi si hidrokarbon aromatis cincin tunggal secara aerobik. Untuk hidrokarbon aromatik dengan 2 atau 3 cincin seperti naptalin, anthrasin, dan penaterin itu dapat didegradasi secara lambat ketika adanya oksigen. Sedangkan hidrokarbon aromatik dengan 4 cincin sulit didegradasi dan biasanya bersifat persisten. Nah, walaupun terjadi secara aerob degradasinya, komponen aromatik yang teroksidasi seperti benzen ini juga bisa dilakukan pada kondisi anaerob. Biasanya prosesnya itu mula-mula cincin benzennya akan direduksi lalu dihidrolisis. Untuk senyawa aromatik ini dapat degradasi seluruhnya atau sebagian oleh mikroba tergantung pada jumlah cincin dan juga tipe substitutnya. Selanjutnya ada degradasi hidrokarbon alifatik terkolorisasi. Jadi hidrokarbon terkolorisasi sendiri ini merupakan campuran yang ditemukan di dalam insektisida atau pestisida yang sifatnya persisten dan juga dapat terakumulasi di alam serta sifatnya toksik terhadap manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, degradasinya sendiri ini dapat berlangsung secara kimiawi ataupun biologis dengan menggunakan mikroorganisme yang nantinya menghasilkan degradasi parsial. Nah, hanya ada sedikit karbon yang terkolorisasi yang bisa digunakan sebagai substrat premier untuk sumber energi dan juga pertumbuhan. Nah, selanjutnya, apa sih yang menyebabkan perbedaan antara hidrokarbon alifatik terkolorisasi dengan hidrokarbon alifatik yang sudah dijelaskan oleh Ria? Pertama, perbedaannya itu terletak pada mikroba. Jadi, jenis mikroba yang mendegradasi hidrokarbon alifatik dengan degradasi hidrokarbon alifatik terkolorisasi ini berbeda, dan juga biasanya si hidrokarbon alifatik yang sudah dijelaskan oleh Ria ini banyak ditemukan di minyak, sedangkan hidrokarbon alifatik terkolorisasi ini banyak ditemukan di pestisida dan juga insektisida. Kenalkan, saya Halimatus Sadia, NPM 49, akan menjelaskan contoh bioremediasi sebagai pengendali pencemaran air dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya Halimatus Sadia akan melanjutkan presentasi mengenai contoh bioremediasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bioremediasi terdapat 2 jenis bakteri, yaitu bakteri indigenous dan bakteri komersial produk. Bakteri indigenous itu merupakan hasil isolasi bakteri yang berpotensi dalam penurunan logam, juga mempunyai kemampuan untuk menurunkan pencemaran organik. Kemudian bakteri komersial produk itu merupakan produk komersial untuk bioremediasi yang biasa dipergunakan untuk menjaga kualitas air danau atau pond, algal bloom, penurunan nitrat fosfat, peningkatan kecerahan. Kemudian di sini ada tabel, yaitu beberapa contoh penggunaan isolat indigenous pada pengendalian badan air tercemar. Di sini ada identitas bioremediatornya itu bakteri nitrifikasi dan bakteri denitrifikasi dengan sumber perairan tambak udang. Digunakan pada perairan tambak udang Windu dengan dosis 50 liter yang menurunkan kadar nitrat dan nitrit di tambak udang. Kemudian metode aplikasi ini ditambak dengan dosis 50 liter per hektar untuk udang umur 30-60 hari dan 100 liter per hektar untuk udang 60-120 hari dengan kepadatan populasi 10 pk per mililiter setiap 10 hari. Kemudian ada 2 isolat bakteri untuk mereduksi sulfida dan 7 isolat bakteri untuk mereduksi amonia yang lebih 35%.
yang dari konsentrasi awalnya 500 mg per liter. Sumbernya air dan sedimen Danau Maninjau, digunakan pada sulfida dan amonia, kemudian mereduksi amonia lebih dari 35% dari konsentrasi awal 500 mg per liter. Metodenya dengan laboratorium Petri-Dix and Erlenmeyer. Kemudian ada bakteri Micrococcus, Corynebacterium, Penilobacterium, Enhydrobacter, Macrococcus, dan Flavobacterium. Sumbernya yaitu sedimen Sungai Siak, digunakan pada penurunan logam Pb. Dengan metode aplikasi laboratorium Petri-Dix, jumlah total bakteri pengikat Pb1 3,0 kali 10⁻⁷ sampai 1,5 kali 10⁸ sel per mililiter. Kemudian ada 17 isolat dari rumah pemotongan hewan (RPH), yaitu sumber sedimen perairan tercemar dan bak pengolahan limbah. Digunakan pada penurunan COD 63% waktu retensi 7 hari dengan metode aplikasi laboratorium Petri-Dix Erlenmeyer. Kemudian ada bakteri Bacillus subtilis, Exiguabacterium acetylsum, Klebsiella terrigens, Staphylococcus aureus, Pseudomonas pseudoalcaligens, Pseudomonas plecoglossikida, gram positif Bacillus, gram positif Cocci, gram negatif Bacillus, dan gram negatif Cocci. Sumbernya Activate Soot dan Swag Treatment Plants, digunakan pada penurunan turbidity dan mendapatkan isolasi bakteri untuk pengolahan air limbah penduduk. Yang digunakan pada penurunan turbidity tadi dengan metode aplikasi tube test. Kemudian untuk pengolahan air limbah penduduk dengan metode aplikasi laboratorium Petri-Dix kepadatan populasi. Kemudian di sini ada tabel dengan beberapa contoh penggunaan isolat bakteri komersial produk pada pengendalian badan air tercemar dan budidaya perikanan. Nah, di sini pada budidaya perikanan itu identitas bioremediator pada Bacillus dengan sumber common snook digunakan Centropomus undecimalis. Metode aplikasi dimasukkan ke dalam air untuk mengurangi tingkat salinitas. Kemudian Bacillus sp dengan sumber produk komersial digunakan pada Penates dengan metode aplikasi air. Kemudian pada bakteri Bacillus sp dengan sumber produk komersial digunakan channel codfish dengan metode aplikasi disebarkan pada air kolam. Kemudian kultur campuran kebanyakan Bacillus sp dengan sumber produk komersial digunakan Brasionus plicatilis yang dicampurkan pada air. Kemudian ada Roseobacter sp BS 107, sumber tidak diketahui, digunakan larva scallop dengan metode aplikasi dicampurkan pada air. Kemudian pada badan air yaitu dengan enzim dan bakteria dengan sumber danau, kemudian digunakan di danau untuk mengurangi kekeruhan dan pencemaran organik dengan metode dicampurkan pada air danau. Kemudian ada SCF32 dan bioaktif dengan sumber OSM SSDN-BHD digunakan untuk penurunan BOD dan COD di sungai dengan metode dimasukkan ke dalam air sungai secara periodik. Kemudian ada bakteri tidak diketahui dengan sumber AquaClean digunakan untuk penurunan parametri BOD, COD, TSS, TNTP rata-rata 50% dengan metode penebaran bakteri AquaClean di sungai. Kemudian ada kumpulan spesies Bacillus aerob dan fakultatif anaerob yang bersumber kemudian juga ada produksi enzim bakteri, amilase, protease, lipase, esterase, urease, selulase, dan silanase dengan sumber environmental leverage, microblok, dan microclear. Digunakan untuk yang di danau untuk mengontrol pertumbuhan alga dan yang di sungai untuk bioaugmentasi di saluran dengan metode dimasukkan ke dalam air. Kemudian ada bakteri Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas tutirzerii, dan Escherichia hermani
dan Pseudomonas fluorescens dengan sumber commercial additif, dan yang kedua ada aktivasi SLUT dengan digunakan untuk penurunan 55% COD dan 62% BOD. Kemudian pada yang activated SLUT itu dengan penurunan 89% COD dan 97% BOD. Metode aplikasinya yaitu dengan the Peer Scale Channel reaksi. Dan penggunaan bakteri untuk melakukan bioremediasi di atas itu terdapat dari berbagai sumber. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Anissa Ayu Hapsari. Saya Anissa Ayu Hapsari, NPM 1713024005 akan menjelaskan tentang contoh bioremediasi dalam kehidupan sehari-hari bagian bioremediasi timbal dalam tanah. Selanjutnya yaitu bioremediasi logam timbal dalam tanah. Salah satu contoh limbah berbahaya dan beracun adalah timbal atau PB yang dihasilkan oleh kegiatan industri kertas proses denking. Logam PB merupakan logam berat yang sangat beracun dan tidak dibutuhkan oleh manusia, sehingga bila makanan tercemar oleh logam tersebut, tubuh akan mengeluarkannya. Di dalam tubuh manusia, logam PB bisa menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam pembentukan hemoglobin, dan sebagian kecil PB diekskresikan lewat urin atau feses karena sebagian terikat oleh protein, sedangkan sebagian lagi terakumulasi dalam ginjal, hati, kuku, jaringan lemak, dan rambut. Salah satu pilihan untuk mengatasi masalah kontaminasi oleh logam PB adalah bioremediasi dengan menggunakan mikroba. Kegiatan remediasi perlu dilakukan kembali untuk lahan yang tercemar, dapat digunakan kembali dalam berbagai kegiatan secara umum. Teknologi bioremediasi ada dua jenis, yaitu ex situ dan in situ. Ex situ adalah pengolahan yang meliputi pemindahan secara fisik bahan berkontaminasi ke suatu lokasi untuk penanganan lebih lanjut. Penggunaan bioreaktor, pengolahan lahan, pengkomposan, dan beberapa bentuk perlakuan fase padat lainnya. Teknologi in situ adalah perlakuan yang langsung diterapkan pada bahan-bahan kontaminan pada lokasi tercemar. Laju degradasi mikroba dalam logam berat bergantung pada beberapa faktor, yaitu aktivitas mikroba, nutrisi, derajat keasaman, dan faktor lingkungan. Jadi, tanah terkontaminasi oleh PB dapat dipulihkan dengan proses bioremediasi. Hal ini ditunjukkan dari kemampuan mikroba untuk mengubah logam dari yang semula aktif menjadi tidak aktif. Perkenalkan, nama saya Novia Murianti dengan NPM 1713024011 akan menjelaskan mengenai peran mikroba tanah pada kegiatan rehabilitasi lahan bekas tambang dan bioremediasi limbah cair. Mikroba tanah pada kegiatan rehabilitasi lahan bekas tambang. Banyak mikroba ditemukan menghuni lahan-lahan yang tercemar logam berat seperti pada lahan bekas tambang. Mikroba memainkan banyak peran, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi manusia dan lahan-lahan bekas tambang. Mikroba tanah di satu sisi dapat memperburuk keadaan lahan. Misalnya, mikroba yang berperan sebagai biokatalisator AMD atau acid mine dryness, yang merupakan kondisi di mana pH tanah dan air menjadi sangat rendah akibat kadar asam sulfat yang tinggi. Sebagian dari mikroba tanah juga aktif mereduksi logam-logam berat, sehingga menjadi habis tidak tersedia lagi. Dan sebagian lagi membantu pertumbuhan tanaman, sehingga proses revegetasi menjadi lebih baik. Secara terperinci, peran mikroba tanah dalam rehabilitasi lahan bekas tambang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai biokatalisator AMD dan sebagai agen biomining.
Kadar asam sulfat yang tinggi di lahan bekas tambang akibat adanya oksidasi mineral-mineral bersulfur sisa galian tambang akan menurunkan pH tanah dan air secara drastis yang akan memicu inisiasi bakteri pengoksidasi sulfur seperti Thiobacillus sp sehingga akan memacu laju AMD menjadi 500.000 sampai 1 juta kali lipat. Mikroba tanah seperti Thiobacillus ferrooxidans juga digunakan sebagai pengekstraksi logam dalam metode bioleasing. Yang kedua, sebagai agen bioremediasi logam-logam. Mikroba mampu menggunakan logam-logam pada lahan bekas tambang sebagai sumber energi dan mereduksi logam menjadi bentuk yang tidak toksik. Misalnya, Pseudomonas putida yang dapat melakukan bioremediasi sianida. Yang ketiga, sebagai pemacu tanaman melakukan proses vitroremediasi. Vitroremediasi adalah bioremediasi yang dilakukan oleh tumbuhan di mana tumbuhan memfasilitasi aktivitas mikroba tanah melalui pembentukan asosiasi yang dikenal dengan fitostimulasi. Tumbuhan menstimulasi aktivitas mikroba tanah untuk mendegradasi logam-logam. Bioremediasi limbah cair. Peran mikroba dalam bioremediasi limbah cair antara lain, yang pertama, bioremediasi limbah cair kadmium dengan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Aktivitas enzimatik pada bakteri dapat mereduksi ion-ion kadmium serta dapat menurunkan nilai BOD, COD, dan peningkatan nilai DO pada limbah cair. Yang kedua, bioremediasi limbah cair tapioka dengan Enterobacter sakazaki, Pseudomonas putida, dan Pseudomonas tutzeri. Bakteri Genoseratina dan lainnya termobilisasi dan menurunkan parameter COD, sianida, amonia, dan PPT, serta menetralkan limbah cair amonia. Selama proses bioremediasi berlangsung, bakteri akan metabolisme dengan limbah cair tapioka sehingga terjadi denitrifikasi atau degradasi nitrogen pada kondisi anaerobik. Kondisi tersebut juga memungkinkan adanya oksidasi anaerobik amonia yang mengubah amonia langsung menjadi gas nitrogen. Enterobacter sakazaki dan Pseudomonas putida dapat menggunakan sianida sebagai sumber karbon dan nitrogen. Yang ketiga, bioremediasi limbah cair laboratorium dengan bakteri probiotik komersial. Bakteri probiotik komersial akan memanfaatkan limbah-limbah organik pada limbah cair laboratorium sebagai sumber protein untuk meningkatkan biomasanya. Yang keempat, bioremediasi limbah cair kelapa sawit dengan Spirogyra sp. Alga Spirogyra sp mampu mereduksi logam berat kadmium sampai dengan 70% dengan aktivitas metabolismenya yang dapat mereduksi logam-logam berat dalam limbah cair. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di room chat diskusi. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.